Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 mugia samyo rahayu. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul mau memberikan ulasan tentang prank petuk lagi ya. Nah, kali ini adalah metode duplikasi ya. Banyak orang yang menduplikat tentang prank petuk ini karena memang sekarang banyak dipakai untuk souvenir ataupun hal-hal yang untuk menipukan dan palsu gitu deh. Nah, kali ini Mbak akan memberikan tutorial ya, secara gambaran kasar saja, karena yang asli itu prank petuk yang dibikin souvenir itu cara bikinnya itu pakai mesin potong halus ya. Jadi pakai alat yang halus, jadi sambungannya itu nggak kelihatan. Nah, kok mau mengajarkan duplikasi seperti itu Mbak? Nah, paling tidak ini untuk gambaran bahwa sebetulnya karena suatu permintaan di alam itu tidak ada adapun 1 banding berapa, dan adapun yang memperebutkan berapa itu ya. Nah, makanya banyak orang menduplikasi karena khasiatnya yang dibikin secara instan ya. Jadi duplikasi itu seperti ini. Saya pengen bahan yang sama dengan khasiatnya dengan si A, terus saya sendiri membuat tiruan dengan kemampuan saya membuat hal yang sama, terus memberikan efek supranatural yang sama seperti yang ada. Nah, seperti itu Jadi isinya itu bukan alami tapi asmaan atau isian. Nah, seperti itu. Nah, ini kita potong ya 2 bagian bambu. Terus ini metodenya membalik ruas ya. Jadi ruas itu dibalik. Jadi 2 sisi yang berbeda dipertemukan, diambil pada sisi ruas pok yang pok itu pangkal ya. Pangkal yang satunya itu nanti untuk ngesok ya. Yang ngesok itu dalam arti untuk ngesok itu ngesok itu kayak untuk memberikan pantai mana ya. Nah, kayak gini nih digunakan untuk mengesok. Terus pada bagian yang satunya nanti itu kan sebetulnya yang bambu pada diameter yang sudah sebesar ibu jari ataupun telunjuk, itu nanti ada rongganya ya. Nah, rongga itu nanti yang dibuat untuk masuknya sok itu Nah, nanti setelah sok dan ujungnya itu masuk, tinggal merapikan pada ujung sayatannya. Nah, semakin halus, semakin potongannya itu semakin bagus. Nanti pada bagian ujungnya itu nggak kelihatan sambungannya nggak kelihatan. Nah, banyak di Jawa ini terutama daerah-daerah di daerah Gemolong, Sangiran itu banyak yang bikin tapi memang mereka bikin untuk souvenir ya. Nah, tapi banyak yang tertipu karena hasil garapannya bagus sekali. Nah, banyak yang hampir semua tertipu dipikir itu itu prank petuk asli, padahal itu souvenir. Ya nggak menipu sih. Intinya kan yang namanya barang itu diduplikat itu kan dengan tujuan seperti ini gambarnya, tapi yang pastinya kan bukan seperti ini gitu Nah, kan kita kasih gambaran bahwa banyak yang bertebaran di jagat perpetuan itu kan rata-rata palsu Dan zaman dulu pun orang itu sudah banyak yang menduplikat. Kok bisa Mbak ya? Iya, yang namanya orang itu kan banyak mencari, harganya mahal. Orang itu pasti berpikir bagaimana caranya saya membuat menduplikasinya. Apakah itu masuk penipuan? Kalau digunakan untuk mendatangkan keuntungan, itu namanya penipuan. Tapi kalau
kita jujur ini bukan asli tapi ini souvenir atau ini duplikat, nah itu nggak masalah. Tapi kadang kan banyak yang digunakan untuk mengacarakan. Nah mengacarakan itu seolah-olah ini ada yang asli, terus nanti di apa ya, diagendakan untuk diacarakan untuk transaksi bener apa enggak, terus nanti jadinya ya seperti itulah. Banyak transaksi gila yang dengan nominal fantasi sampai miliaran bahkan triliunan. Nah seperti nilai, jadi dua sisi ini ya, ini kita sudah kita sok. Nah di bagian ini kita ambil dua ruas yang sama. Ini hanya gambaran aja ya. Jadi kalau kita bikin yang asli, ini dimensinya nggak seperti ini ya. Minimal itu yang sebesar ibu jari, karena mudah dibentuk, mudah disok, dan mudah ditata ya. Nah kalau bisa kan memang jangan yang hijau ya, jangan yang kering ya, karena kan masih empuk ya. Nah ini gambaran saja. Ini sebenarnya kalau kita pakai yang mesin potong yang halus, ada holdernya itu, ini akan terbentuk halus deh ya. Jadi potongannya halus, terus nanti soknya juga halus, tinggal nanti dikasih lem besi atau mungkin lem apa namanya, jangan Alteco ya, lem besi seperti plastik steel itu. Nah nanti ketika sudah masuk kering, dia walaupun diketok-ketok bagaimanapun juga nggak lepas. Zaman dulu apakah sudah ada toh mbak? Sudah ada, karena memang ya zaman dulu itu teknologinya juga sudah maju. Orang kan berpikir bagaimana supaya bisa membuat bahan seperti itu. Nah ini seperti ini kan kelihatan nih, ini jalan airnya atas bawah itu bisa nyambung seperti mang bener-bener. Jadi yang satu ke atas, yang satu ke bawah ketemu, jalan airnya ketemu. Tapi memang ini sambungannya ini, nah sambungannya memang tidak bisa dihapusi oleh ya. Memang itu harus intensif, karena memang tidak bisa yang namanya alam itu ditiru. Nah gitu le. Semoga ini jadi gambaran untuk pengetahuan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.